warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Selamat datang di Dragon Academy Talks second episode by Campus Fair 2026. Beyond the nest, find your dragon and claim the sky. Balik lagi bersama kami, Karsa, Kayla, dan Agar bersuara. kami dari Universitas Airlangga. Oke, selamat datang kembali ya untuk teman-teman yang menonton podcast ini. Kita ada di episode 2, yaitu bersama, ini ya bisa dilihat sendiri, ada dua kakak-kakak Justice, yang satunya pakai seragam. Wah, Oke banget nih. Nah, jadi di episode 2 ini kita bareng sama siapa nih, Kak, kira-kira? wah, Temanya nih apa nih? Temanya ini lebih booming lagi ya dari Oke, yang episode dari pertama, episode pertama nih ya. lebih membara lah harusnya ya kan? Harusnya. Iya. Nah, kayaknya kalau ada pepatah tak kenal maka tak sayang, apa kita harus kenalan dulu? Kita harus kenalan dulu Oke. sama dua kakak-kakak gantung ini ya, teman-teman. Oke, so kakak-kakaknya bisa perkenalan diri terlebih dahulu. Namanya siapa dan dari instansi mana? Bisa dimulai dari yang sebelah kiri. Oke, halo semua, nama saya Alti Limianto. Saya alumni dari sini tahun 2025. Saya dari Poltekpel Surabaya, Politeknik Pelayaran Surabaya. Oke, salam kenal. Selanjutnya, Sayanya. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Samuel Jatowidagdo. Saya alumni tahun 2024. Saya kuliah di PEM Akamigas, Politeknik Energi Mineral Akamigas. Oke. Nah, kita kan udah tahu ya mereka dari instansi Politeknik Pelayaran, dan satunya juga dari Akamigas. Akamigas. Nah, mungkin aku mau tanya sedikit nih untuk sekolah kedinasan yang sedang ditempuh kakak-kakaknya ini, gambaran umumnya itu seperti apa sih, Kak? Politek Pelayaran itu gimana? Terus prospek kerjanya seperti apa? Lokasinya di mana? Boleh mungkin dari Kak Samuel dulu? Ya, kalau saya ini kuliahnya tuh semi kedinasan ya. Oke, Semi kedinasan. semi kedinasan ya. Dan PEM ini di bawah naungan oleh Kementerian SDM. Oke. Jadi untuk prospek kerjanya nanti setiap prodi itu beda. Di kampus saya itu ada 5 prodi. Yang pertama adalah teknik produksi, teknik pengolahan, teknik instrumen, teknik mesin, dan terakhir adalah logistik migas. Oke. Nah, kalau saya yang ngambil ini adalah produksinya. Jadi Oke. produksi nanti kami akan kerja sebagai operator atau pencari minyak dan gas. Oke. Bisa nanti kerjanya itu di offshore atau onshore. Kalau offshore itu nanti di laut lepas, kalau onshore-nya nanti di daratan. Seperti itu. Oke. Nah, kalau dari Kak Aldi sendiri bisa dijelaskan Poltekpel di Surabaya itu seperti apa? Oke, baik. Poltekpel Surabaya itu sekolah tinggi ilmu pelayaran yang berada di Surabaya dan merupakan sekolah tinggi yang mana nantinya alumni bisa kerja berlayar di laut. Dan Poltekpel Surabaya itu di bawah naungan Kementerian Perhubungan. Oke, jadi Kementerian Perhubungan dan Kementerian SDM. SDM. Oke, dari penjelasan latar belakang berikut, bisa nggak sih dijelasin motivasi kakak itu memilih sekolah kedinasan, semi kedinasan ya harusnya? Iya, Semi kedinasan tersebut itu seperti apa? Entah itu dari motivasi pribadi, atau dukungan dari orang tua, ataupun inspirasi dari senior awalnya. Gimana, dari Kak Aldi dulu? Kalau saya sendiri, pikiran awal saya ingin berlayar itu pada kelas 11. Karena menurut saya prospek kerjanya yang tinggi, tidak sama dengan darat. Oke. Dan saya searching di Sosial media. Sosial media. Oke. yang saya pilih yang paling dekat Surabaya. Oke, tapi dari orang tua itu langsung mengizinkan ya? Pertama juga agak kurang mendukung sih. Oke. Soalnya
kan nanti kerjanya jarang di rumah, Oh iya Oh iya, betul sih, betul, betul. benar. jarang ketemu keluarga. Iya betul. Tapi pada Tapi akhirnya akhirnya gimana? bisa sampai di Titik ini tuh bagaimana prosesnya? Itu saya lebih yakinkan lagi Oke. kalau agar dapat memuliakan orang tua juga dan membahagiakan kelak. Oke, berarti dari hasil proses yang sangat panjang, akhirnya kakak itu diizinkan untuk join ke Poltekpol di Poltekpol Surabaya. Surabaya. Oke, kalau dari Kak Samuel Kak Samuel sendiri? sendiri bagaimana? Kalau saya sebenarnya ya ini pilihan terakhir. Oke. Jadi sebelumnya malah belum tahu apa itu PMK Migas. Oh, Jadi sebelumnya itu saya tuh habis lulus SMA tuh langsung daftar polisi. oke. Setelah daftar saya jatuh di Bintara. Setelah itu saya tuh juga nganggur setahun kan ya. Jadi saya bingung mau kemana. Terus habis itu dari Budi itu memberitahu ini ada PMK Migas. Nanti kayak gini gitu. Sebenarnya ada dua opsi dulu saya. Pertama itu dari Politeknik Penerbangan Surabaya Oke. sama PMK Migas ini. Dan saya setelah komunikasi dengan kedua orang tua saya disarankan untuk masuk ke PMK Migas. Jadi itulah saya masuk ke sini. Oke, berarti sebelum pemilihan PMK Migas ini kakak pernah geber dulu ya? Ya, KBS. Nah, selama geber itu berarti atur strategi belajarnya seperti apa kak? Kalau dulu saya tuh cuma fokus untuk belajar tes akademiknya saja. Oke. Tapi kalau di semi kedinasan di sini kan harusnya ada tes-tes fisiknya ya. Ada, Iya. tetap ada. Berarti tetap ada ya? Iya, tetap ada. Oke, tapi Tapi kakak di geber ini Intensitasnya fokusnya- lebih banyak ke akademik gitu ya. Iya, ke akademik. Oke. Tapi masih tetap latihan-latihan fisik gitu. Masih tetap. Oke, mungkin bisa dijelasin sih pertimbangan akademik mulai dari finansial ataupun prospek kerja di Poltekpol dan juga HK Migas ini seperti apa? Dari Kak Aldi dulu. Kalau saya bahas di kegiatan kampus ini, kan kami semi kedinasan. Iya. Jadi tiap hari fisik, Oh iya. dan yang terpenting disiplin nomor satu. Iya. Karena disiplin sangat mempengaruhi di prospek kerja. Iya betul. Oke. Terus prospek kerjanya kami lulusan kami kan D3 sama D4. Iya. Nah, di sana ada 7 prodi. Oke. Ya, yang pertama itu nautika. Itu ada D3 sama D4-nya. Oke. Yang kedua teknika. Teknika. Teknika itu seperti permesinan gitu. Oke. Permesinan kapal. Yang ketiga itu TRKK atau teknologi rekayasa kelistrikan kapal. Oke. Itu atau D3-nya itu apa, prospek kerjanya bisa jadi kepala bagian kelistrikan kapal ya. Oke. Dan kami, kalau saya sendiri, Iya. saya D4 nautik. Oh nautik. Kalau nautik Boleh itu seperti dijelaskan apa? ya nautik itu Iya. seperti apa? Spesifikasi. Karena kan ya, ini asing banget ya. Iya, telinga nama-nama kita itu ya. asing sih dari tadi. Nautik itu ilmu yang mempelajari tentang segala navigasi. Oh, navigasi navigasi. kapal ya. Iya. Oke. Khususnya kami kan prospek kerjanya di atas, di deck. Oh, di deck ya. Deck. Oke. Jadi diutamakan keselamatan kerja. Ada lagi itu pengaturan pemuatan itu, terus navigasi Oke. bagian-bagian kayak Oke, berarti memang dari Kak Aldi sendiri itu pembelajarannya memang difokuskan untuk navigate ya, navigate di kapalnya itu seperti apa. Calon-calon nggak pulang ya. Iya, jangan nggak pulang, bener kata orang tuanya. Oke, kalau Kalau dari untuk Kak Samuel sendiri bagaimana? Kalau saya ya hampir sama ya, setiap hari pun ya sebenarnya tuh kalau masalah latihan fisik tuh nggak setiap hari,
ada tuh setiap Sabtu sama Minggu aja. Situ untuk dari jadwal kuliah kami itu dari hari Senin sampai hari Jumat itu full day dari pagi setengah 8 sampai jam 5 sore. Nah, untuk kegiatan sehari-harinya itu kalau di dalam asrama nanti kita ya banyak peraturan, terutama itu kalau di dalam asrama itu kita nggak boleh merokok di asrama. Jadi emang benar-benar orang rokok itu kayak ditahan gitu. Soalnya kenapa? Karena kita juga menangani berbau yang mudah terbakar ya. Iya, betul. Oh iya, Kalau bahaya sih. Iya. kita sembarangan buang kan juga efeknya juga kemana-mana. Soalnya dari kampus sama asrama saya itu bawah itu masih ada kayak pipa minyak. Oke. Jadi minyak mentah itu masih kayak ada salurannya gitu buat ngambil-ngambil dari dasarnya. Jadi kalau di kami itu dapat 2 penilaian dari rapot IPK sama rapot diri sendiri. Jadi diri sendiri itu dari kita disiplin dalam Kesehariannya ya. kesehariannya, kita pernah telat atau tidak, kita absen atau tidak, Oke. itu ada nilainya sendiri. Itu sangat membantu banget buat nanti kita cari kerja. Oke. Jadi kan kadang-kadang kan kalau dari univ lain kan nggak ada yang seperti itu. Iya. Kan kita cuma masuk kuliah habis itu pulang ya. Iya, pure Kalau ada dari nilai, organisasi iya. ya pure dari nilai. Kalau di PEM itu ada seperti itu. Jadi itu emang benar-benar membantu buat kita mencari kerja nantinya. Oke. Karena di semester 7 nanti kita magang dan kita itu harus memaksimalkan lah di semester itu. Soalnya itu kemungkinan besar kita itu jadi habis magang itu semester 8 pun kita langsung bisa kerja juga bisa. Oke. Gitu. Tapi kalau misalkan yang rapot diri sendiri itu tadi itu ada sistem minus gak sih Kak? Atau memang cuma nambah aja nih? Itu rapot diri sendiri itu emang penilaiannya beda sendiri, bukan poin gitu. Bukan poin. Oh, bukan poin ya. Itu nilai sendiri, kayak rapot sendiri. Oke. Jadi ini nanti kalau kita dalam organisasi kita membantu apa tidak, nanti nilainya masuk di situ. Kita Oh. pernah ikut lomba atau tidak, nanti nilainya masuk situ. Oke. Jadi hitungannya nanti kedepannya buat bantu kita membuat CV lah. Oke, Iya. I see, paham. Berarti pada dasarnya penilaian poin itu dari bagaimana kita secara keseluruhannya itu ya Iya. Kak. Oke. Oke, mungkin kita bisa masuk ke yang lebih dalam dikit nih ya. Aku mau tanya nih untuk Aldi sama Kak Samuel nih, persiapan mental dan fisiknya dan strategi belajarnya sebelum masuk ke semi kedinasan nih gimana sih? Boleh dari Aldi dulu mungkin Ki. Baik. Kalau saya sendiri sebelumnya kan saya juga pernah ikut tes TNI Polri. Oke, oh pernah Oke. juga. Oke. Saya jatuh di rekrutmen Polri. Oke. Dan saya kan sebelumnya juga ikut bimbel kedinasan juga, Iya. ikut latihan fisik, dan saya masuk di Poltekkes Surabaya ini juga memiliki pertimbangan lagi, soalnya kan kami hidup di asrama yang lingkungan terbatas, Iya, fisiknya betul. genjot. Berarti memang dari awal udah persiapan ke kedinasan ya emang ya Iya. fokusnya. Oke. Kalau strategi belajarnya nih gimana? Kalau saya biasanya habis latihan fisik kan pagi sama sore, Oh Oke. iya. malamnya lanjut. Biasanya yang penting itu kan Konsisten. Iya. Untuk Kalau- konsisten belajar. yang terpenting psikologi. Oke, berarti lebih ke pembelajaran psikotesnya ya? Psikotesnya mungkin Oke. ya. Dan diimbangi akademik. Oke, benar banget. Nah, kalau dari Kak Aldi ini ada tips-tips nggak sih untuk pembelajaran dari fisiknya? Mulai dari lari, entah itu lari, push up ataupun up dan lain sebagainya. Atau mungkin bagi waktunya nih Iya. kan tadi kan udah dibilangin kalau pagi tuh fisik ya, pagi sama sore itu kan pasti capek kan. Iya, Kalau pagi. malam kan juga udah Capek. aku sih udah ngantuk, gaya-gaya lah. iya, capek, males dan sebagainya. Nah, dari Kak Aldi sendiri tuh Ada tipsnya tips tersendiri nggak gimana? nih? Kalau saya sendiri kan
orangnya nyantai ya. Oke. Oke. Fleksibel. Iya, fleksibel. Jadi pagi itu biasanya jogging Di sekitar lingkungan rumah. sekolah. Oke. Terus kan sorenya ikut bimbel, Oke. latihan fisik juga, ikut itu. Terus waktu belajarnya juga fleksibel juga. Oh, oke. Kalau kadang tuh sambil ngumpul sama temen pas ngopi gitu, kita sambil belajar. Belajar. gitu-gitu. Oke. Memang harus konsisten ya. Iya, kuncinya Konsisten memang nomor satu. konsisten dan juga tetap disiplin ya, Kak. Nah, kalau dari Kak Samuel Kak Samuel sendiri sendiri gimana? Jadi pertanyaan dulu. Eh, persiapan mental dan fisik sama strategi Strategi belajar. belajarnya. Persiapan saya dulu saya emang mantap ke kedinasan. Kedinasan. Iya. Kayak mau kuliah tuh gak punya motivasi lah. Kuliah tuh ngapain sih gitu. Cuman Oke. ya Soalnya memang sudah beda motivasi dari Iya, awal iya, ya. soalnya kan dulu ibu kuliah, Iya. ayah yang enggak. Jadi Oke. kayak mikirnya ibu kuliah lulus tuh nggak kerja, tapi kalau ayah cuma lulus SMA tuh langsung kerja. Jadi saya mikir kayak kuliah tuh ya emang benar-benar cari kesempatannya buat kerja gitu. Iya. Nggak memastikan kita buat kerja. Iya, betul. Ya sebenarnya saya emang fokus ke kedinasan karena emang punya prinsip kalau lulus tuh bisa kerja. Oke. Jadi saya emang dari dulu tuh udah latihan fisik, belajar psikotes, tes akademik, seperti itu. Nah, kalau dari fisik sendiri, apa ada sih schedule khusus gitu loh, Kak? Untuk hari ini tuh harus belajar apa? Dari segi fisik yang harus di-upgrade? Kalau dari fisik emang karena dari saya tes polisi ya, jadi saya cuma kalau tes fisik tuh seminggu itu cuma 4 kali. Oke. Habis itu saya imbangi buat belajar setiap malam. Oke. Ya mungkin baca-baca kayak ngitung soal-soal matematika, Oke. kayak tes wawasan umum kayak gitu. Oke. Berarti kurang lebih sama ya Sama kalau ya. ditarik kesimpulan dari Kak Aldi dan juga Kak Samuel bahwasanya memang waktunya memang fleksibel karena memang sudah tahu tujuan dan juga motivasinya apa. Yang penting tetap konsisten dan juga disiplin. Iya. Oke. Nah, pasti setelah persiapan mental, fisik hingga strategi belajar, pasti kan ada tahapan untuk persiapan administrasi. Nah, kira-kira ada nggak sih tahapan yang harus diperhatikan dan juga krusial dari proses administrasi yang sudah dijalankan? Dari Kak Samuel dulu. Kalau dulu pendaftaran saya daftar kuliah ini cuma bayar 300.000 untuk biaya pendaftaran. Oke. Dan setelah itu emang kita yang bertanding gitu, Oke. dari kemampuan kita. Nah, kita mampu nggak masuk situ. Jadi kayak yang aneh-aneh itu nggak ada. Oke. Oke, untuk mungkin berkas-berkas yang disiapin itu gimana? Kalau berkas nanti diberi lampiran sama pihak kampus. Kan kita ada 3 tes ya, tes kesehatan, fisik, sama akademik. Iya. Nah, kalau kesehatannya ini nanti kita cari surat-suratnya ke dokter. Oke. Jadi kayak rumah sakit umum kayak Oke. gitu. Jadi kita nanti cari surat sumama nih, contoh kita cari surat keterangan bebas narkoba. Oke. Nanti kita cari terus bikin surat. Nanti waktu tes fisik baru dibawa. Bawa. Iya. Oke, berarti mengikuti lampiran yang udah di Tentukan ya. tentukan ya sama Oke. pihak akademiknya. Selanjutnya dari Kak Aldi sendiri gimana untuk proses administrasinya di Poltekpol? Kalau aku sendiri kan kampus kami kan di bawah naungan Kementerian Perhubungan. Iya. Jadi kan banyak tuh kampus-kampus. Iya, betul. Kan Kemenhub kan mengayomi bidang transportasi. Jadi kan ada udara, darat, sama laut. Itu namanya simpen catat. Apa? Simpen catat. Simpen Catat. simpen Simpen catar. catar. Oke. Apa itu simpen catar? Itu seperti kayak rekrutmen taruna Kemenhub secara serentak itu. Oke, kayak berarti UTBK ya sama kayak gitu ya. UTBK ya. Cuman ini Cuman dari satu- Kemenhub. Oke. Satu pintu ya. Oke, I see, paham. Di situ ada opsi-opsinya yang mau masuk kampus mana gitu. Oke. Tahapan pertama itu kurang lebih sama. Seperti Berarti proses administrasinya kurang lebih sama. administrasi
itu 150. Oke, berarti pembayaran awal itu 150.000. Oke. Administrasi sama store data gitu. Oke. Kedua Terdata. itu pengumuman, ngurus administrasi kan sambil melampirkan berkas-berkas. Setelah itu kami ada ke kampusnya langsung. Oke. Itu yang pertama tes akademik. Nah, itu kita seperti tes Polri gitu. Oke. SKD. Iya. Tapi kami kan mandiri. Iya. Jadi namanya TPA. Oh, TPA. Tes potensi akademik. Oke. Terus pengumuman, setelah pengumuman lanjut kesehatan. Iya. Tes kesehatan seperti kedinasan umumnya. Oke, berarti proses administrasinya ini memang secara menyeluruh sama seperti dari Kak Samuel, terus ada plot-plotnya masing-masing ya. Oh ya, mungkin aku sedikit kepo sih, kan tadi kan ada menotis si pencatat kan. Nah, itu kalau boleh tahu mungkin dari dua semi kedinasan ini tuh kalau mau tahu info-info pendaftarannya itu ada di web apa sih, atau tahu dari mana sih gitu? Langsung saja ketik di laman Google Oke. pencatat gitu. Oke. Dan nanti langsung Ya, ketik ya langsung ketik ya, teman-teman. Biasanya awal tahun, Oh, awal tahun ya? Februari, Maret gitu. Oke, catat Oke, ya, catat ya Februari, Maret. Februari dan juga Maret si pencatat. Oke. Kalau dari PEM Akamiga sendiri gimana? Kalau PMK Migas itu saya pertama tuh carinya di Instagram. Oke. Tapi kalau dari linknya itu PMB PMK Migas. Oh, PMB ya. Iya. PMB, PMB, PEM PEM Akamigas. Akamigas. Dan itu mulai dibuka itu bulan November. Oh, November. November sudah dibuka. Oke. November ya? Lewat dong. Iya, udah kelewat ya berarti kan? Iya, berarti yang tahun Oke. depan ini. Oke, berarti tahun depan ya Tahun bisa. depan November, jangan lupa. Nah, mungkin kita bakal masuk ke satu tingkat yang lebih dalam lagi. Mungkin aku bakal tanya mengenai tahapan dan pengalaman tes seleksi. Jadi boleh dijelaskan tahapannya ini secara runtut seperti apa, mulai dari, kan tadi udah dinotis ya, akan ada kesehatan akademik dan fisik. Mungkin boleh dijelaskan secara runtut itu mulai dari apa dulu yang pertama, habis itu kayak dia tuh misalkan di tes fisik ini ngapain aja gitu. Boleh mungkin dari Kak Samuel dulu. Kalau dari tahapan awal saya daftar ikut gelombang pertama. Jadi di PEM ini ada 3 gelombang. Yang pertama itu bulan November, yang gelombang kedua bulan Januari, yang bulan ketiga bulan Maret. Jadi yang masih buka sekarang itu masih 2 gelombang lagi. Oke, Gelombang, guys. gelombang lagi ya. Saya pertama itu daftar, yang pertama adalah tes akademi TPA-nya. Karena saya itu daftar lewat jalur rapor. Oh, oke. Oke. Jadi TPA itu nanti kita tesnya via Zoom. Oh, Zoom ya? Iya Zoom. Jadi kita tuh menyiapkan 2 device, yang satu laptop, yang satu HP. Dan laptopnya itu ada syarat ketentuannya. Jadi nggak bisa semua laptop itu bisa buat menginstal aplikasi TPA. Oke. Oh. Jadi nanti yang di laptop itu nanti Zoom-nya buat sama tes, yang di HP itu nanti ditaruh sebelahnya biar mengetahui kalau kita tuh tidak curang. Oke. Oh, gitu. Nah setelah itu kita nyari suratnya buat tes kesehatannya. Jadi kita cari surat, totalnya kalau kemarin saya itu ada 7 surat ya Mas. Oh, 7 surat ya, banyak Kak? Banyak ya Iya ternyata. banyak. Setelah itu nanti kita bawa waktu tes akademik. Tes fisik. Oke. Nah tes fisik itu nanti kita pergi ke kampusnya. Oke. Jadi surat-surat berkas-berkasnya kita kasih, lalu kita tes fisiknya. Untuk tes fisiknya itu nggak terlalu berat juga. Kalau lari itu cuma 1 kilo, tapi waktunya 5 menit. Oke. Ya. Berat Habis sih, itu Mbak. Berat Aku sih berat Kak itu. sih. 1 kilo 5 menit berat sih 5 menit, jujur. cuma 5 menit. Kalau push up-nya cuma 10 kali. Berapa detik gitu? Enggak ada hitungan. Oh, nggak ada 10 kali. hitungan. Oh, Ya. 10 Yang kali penting aja. kuat 10 kali. Oke. Tapi ada ketentuan spesifiknya nggak? Ada pull up juga nggak, Kak? Enggak ada. Oh, nggak ada Oh, pull berarti up. cuma Jadi lari dan sama push push up up aja. aja. Iya, Oke. Berarti saat run dan sebagainya nggak ada. enggak ada. Oke. Berarti memang kalau tes fisiknya memang lebih fleksibel ya. Iya, lebih fleksibel. Oke. Selain tes fisik,
selanjutnya ada tes apa lagi? Ya udah itu terakhir. Oh, berarti terakhir Iya, tes berarti fisik terakhir ya? tes fisik. Soalnya Oke. kalau yang mau, kan kita pernah daftar itu diberi 3 pilihan. Iya, Waktu saya pilih produksi, pengolahan, sama logistik. oke. Nah, nanti kita pembagian dari prodinya itu dari hasil tes TPA kita. Oke. Jadi kalau TPA kita bagus, ya pilihan pertama kita masuk. Gitu. Oh. Oke, berarti memang hampir sama ya kayak Iya. UTBK gitu. Hampir sama. Iya, Berarti hampir nanti sama. kalau misalkan kan kalau di ITB itu kan kalau misalkan dia pilihan pertamanya tuh nilainya kurang, dia bakal kelempar di pilihan kedua. Tapi Kedua. kalau keduanya rame itu dia bisa aja kelempar di pilihan keempat. Iya. Itu juga sama kayak gitu. Iya, langsung Oke, keluar. berarti sistemnya memang hampir mirip ya sama kampus-kampus Berarti yang emang di harus Indonesia. persiapan mateng ya, Kak? Iya, Kak. betul. Nah, tapi kalau semisal nih Kak, kan tadi Kakak udah notice kan dari awal kan tes akademik. Nah, semisal dari tes akademik itu ada penyebab nggak lolosnya atau nggak? Atau memang kalau misal udah daftar, udah pasti nanti akan lolos sesuai dengan kriterianya? Untuk penyebab nggak lolosnya tetap ada. Oke. Iya, dari segi penilaian juga. Oke. Jadi itu waktu tes TPA saya itu pernah satu subbab matematika itu totalnya 15 soal tuh waktu 5 menit. Wow. 15 soal tuh 5 menit ya? Jujur. Jujur, berat. Ya seperti itu tesnya. Oke. Nggak kurang lebih. Jadi bahasa Inggris pun ada tesnya juga. Soal cerita itu cuma 5 soal tapi waktu juga 5 menit. Oke. Emang disiapkan Iya, matang-matang sih. Iya, betul. Memang harus dari awal ya. Berarti nggak cuma ini aja sih, nggak cuma akademiknya aja, tapi Betul. manajemen waktunya juga harus dilatih sih. Iya. Oke. Nah, kalau dari Kak Aldi sendiri tahapannya seperti apa? Yang pertama kalau di aku tes administrasi. Kalau punya aku kan nggak terlalu banyak berkas. Oke. Enaknya ya. Terus administrasi sini suruh upload kayak identitas diri, Oke. identitas keluarga gitu. Iya. Sama surat kesehatan. Oke. Terus selang beberapa hari pengumuman. Oke. Kalau lolos administrasi kita ke kampus. Itu dilanjut tes akademik TPA tuh. Iya. Itu mencakup tergantung prodi juga sih. Oh, berarti tergantung dari departemennya ya. Iya. Kalau saya sendiri Iya. itu ada fisika, Oke. matematika, bahasa Inggris. Oh. Itu aja. Terus Oh, berarti untuk yang di tiap prodi itu yang diujikan itu Beda berbeda. ya? iya, Oke. soalnya kan ada prodi yang namanya transportasi darat. Iya. Itu kan di darat gitu. Iya. Itu kan nggak gimana ya, nggak terlalu pakai ilmu fisika juga. Oke. Terus yang selanjutnya tes fisik itu kita mudah kok, sama seperti kedinasan yang lain, minimal kemarin minimal 2000 meter. Oh, itu untuk larinya untuk lari 2000 meter itu berapa menit? Itu berapa detik? 12 menit. 12 menit. Oke. 2 kilo. Iya. Untuk pusatnya sama seperti Polri, TNI juga. Berapa? 42. Oh, 42. Dengan Setengah. jumlah menitnya berapa? 1 menit. Oh, 1 menit berarti minimal ya 42 itu. Kalau kemarin Kakak dapetnya berapa? Boleh nggak di-spill ke adik-adiknya? Saya sendiri pusat dapat 41. Oh, tipis ya Kak. Kalau Oke. sit up saya dapat 52. Oke. Wow. Terus ada satu run juga angka 8. Oke ya. Oh, iya. betul. Itu berapa menit biasanya? Itu batas maksimal 20 detik. 20 detik Tiga- minimal tiga 3 kali tiga ya. kali. 3 kali lah berarti lah. Oke. Terus untuk pull up juga nggak ada.
khusus Kemenhub kan nggak ada. Berarti kalau khusus Kemenhub itu nggak ada Iya. tes untuk fisik dari pull up sendiri ya? Nggak ada. Oke, nah ada nggak sih penyebab kegagalannya dari beberapa tes itu Kak? Bisa dijelasin Kak? Biasanya sih yang banyak menggugurkan Iya. di lari gitu. Oh di lari. Oh, malah dilari, kirain malah di Ya, ini di Ini push iya, push up. up gitu-gitu. itu kadang nggak fit gitu kan, Iya betul. nggak bisa lanjutin gitu. Udah sih. Oke, berarti memang rata-rata kegagalan itu ada di tes fisik dan dispesifikannya di lari. Lari. Makanya dari Kak Aldi sendiri juga dari awal strateginya mulai dari fisik Iya. dulu ya. Iya. Oke. Nah, kalau kita kan udah tahu beberapa tahapan tes. Kira-kira setelah lolos 3 tahapan tes tadi, apakah ada tes wawancara Iya. ataupun psikotes? Boleh dijelaskan strategi tes wawancaranya ataupun bagaimana gambaran umumnya dari tes wawancara itu sendiri? Boleh dari Kak Aldi? Kan tadi masih tes fisik ya, Iya. lanjutnya itu kalau udah lolos lanjut lagi ke tes psikologi, Oke. psikotes. Oke, psikotes ya. Ya, itu dilakukan serentak tapi dijadikan 2 sesi pagi sama siang. Oke. Di situ juga penting sih kita untuk belajar psikotes. Ya, apalagi kecermatan kita, kecerdasan kita Iya. harus sering-sering berlatih. Nah, selanjutnya ada tes wawancara juga. Iya. Sangat kompleks ya. Kompleks ternyata. banget ya ternyata. Berarti. Strategi dari saya sih, saya sendiri lebih mantap kalau diajak bicara, lebih meyakinkan Oke. jawabannya. Berarti harus lebih confident ya Kak untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari pembicaranya. Oke. Mungkin kalau di wawancara itu yang mewawancara itu ada berapa dan mungkin ada berapa pertanyaan dari yang pernah Kak Aldi alami? Yang pertama kan ada banyak nih. Iya. Ya, testernya sendiri itu dari dosen-dosen itu. Oh, dari dosen langsung ya? Dosen langsung. Itu yang pertama, yang paling umum kan motivasi masuk. Iya, betul. Oke. Yang kedua bahasa Inggris. Oh, oke, berarti Bahasa public Inggris. speaking Ya, ya? public speaking. Oke. Terus yang terakhir apa prestasi? Oke, berarti Prestasi, ditanyain juga ya? kemampan. Itu aja. Berarti kurang lebih 3 ya pertanyaannya. Oke. Yang paling susah itu waktu di plot yang gimana Kak? Waktu kakak kemarin kan struggle. Nah kakak kan angkatan 25 nih, pasti kan masih baru Baru. banget nih. Kalau saya sendiri dari motivasi sih. Oke. Soalnya kan dari segi saya masuk situ kan sebelumnya ditolak ya sama Iya orang tua. betul. Itu agak bingung sih. Tapi ya pastinya kan motivasi saya ingin membahagiakan kedua orang tua dengan kerja di luar negeri kalau bisa. Oke. Oke. Berarti memang motivasi utama memang orang tua ya. Orang tua Kak? terlebih dahulu. Kalau dari Kak Samuel, adakah tahapan wawancara ataupun psikotes yang lebih spesifik lagi? Kalau itu sih nggak ada di aku. Oke. Oke. Berarti memang hanya 3 tahapan itu Iya, tadi ya Kak? iya. Nah, selanjutnya aku mau tanya nih kehidupan di dalam instansi Baikot. Nah, bisa nggak sih kakak jelasin bagaimana sistem pendidikannya? Cara mereka untuk mengajar ataupun bagaimana cara kakak belajar dan juga teman-teman lainnya itu belajar. Apalagi kan di Poltekpel dan juga Akamigas kan pasti berbeda nih. Nah, bisa dari Kak Samuel dulu? Kalau saya tuh dari sistem pembelajaran tuh itu ada beberapa matkul tuh per hari. Paling banyak itu ada 4 matkul per hari. Kalau saya tuh dari segi belajar saya, kalau teori itu saya kurang paham. Oke. Jadi saya mah lebih sering ke praktik. Praktek ya? Iya. Jadi kalau jadi dari teori ini saya nggak paham dari dosen pun, saya pun
tanya ke dosen juga nggak paham, saya juga cari-cari sendiri lah, jadi dari lewat praktikumnya. Oke. Jadi kayak di Google tuh ada kayak praktikum online gitu kan ada. Iya. Atau cari video di YouTube, ini cara kerja semua cara kerja tekanan hidrostatis. Nah, cari di YouTube pun ketemu. Jadi saya tuh pahamnya kalau lewat video. Oke. Jadi kadang setiap hari setiap malam tuh pasti belajar, nggak ada liburnya belajar. Wah. Jadi semua sehari ini 4 matkul nih 4 dosen ngasih tugas. Kadang ada yang lapra, ada yang teori gitu. Terus ya tuh, jadi hari ini kerjainnya kalau bisa 1 lapra itu selesai. Oke. Salah satu matkul itu selesai. Jadi ngerjain itu kadang sampai jam 1 malam, sampai jam 3 pagi kayak gitu, nggak tidur kayak gitu. Wah, cukup kompleks ya. Iya. Nah, tapi kalau dari kakak sendiri, strategi timeline-nya itu gimana? Untuk menentukan aku hari ini harus mengerjakan ini, atau tergantung dengan deadline yang ada? Ya, jadi kan kalau pulang kuliah tuh jam 5 sore kan pasti capek jenuh. Iya, betul. Nah, jadi saya tuh pulang kampus itu, habis itu keluar bentar cari jajan. Habis itu saya tidur sampai jam 9. Nah, nanti jam 9 nanti ada apel malam. Oke. Apel malam. Ada apel juga ya Ada. ternyata. Nah, setelah apel malam itu kan udah masuk kamar semua. Nah, itu saya waktunya tuh saya buat belajar Oke. sampai pagi. Habis itu jam 1 kalau udah nggak kuat jam 1 tidur. Jadi motivasi saya kayak satu sehari tidur 4 jam udah cukup. Oke. Iya. Berarti cukup kompleks ya kak, dan complicated juga dari segi timelinenya. Soalnya kan kuliahnya mulai dari pagi sampai sore nanti jam 5. Itu selama 6 hari atau hanya 5 memang- hari? Iya, atau memang seperti itu? Ya, yang seperti itu 5 hari. Oke. Nah, sebenarnya kan kalau 1 minggu kan waktunya kosong banget buat ngerjain tugas kan. Iya. Kadang kita kalau 1 minggu itu mau ngerjain terhasut temennya, ayo main kan gitu. Betul, betul. Ya, Relate juga Relate sih. juga sih kalau itu. jadi sebisa mungkin tuh ya pulang kamu langsung kerjain lah. Jadi nanti Oke. 1 minggu emang Bisa benar-benar buat kosong, istirahat iya, gitu. betul. Kadang kalau 1 minggu kan juga ada acara ormawa gitu. Iya. Jadi susahnya juga di situ. Oke, berarti memang harus diatur banget ya strategi Iya. belajarnya biar antara kehidupan diri sendiri sama kehidupan Pendidikannya pendidikan ini belajar ya balance nanti. gitu. Iya. Jadi Nah. kayak awal-awal itu emang sering sakit. Oh iya. Iya. Sebulan itu ya. Pasti setiap Sabtu Minggu pasti sakit. Soalnya kecapean ya. Iya, belum terbiasa. Iya, Jadi betul. udah 2 bulan terlewat akhirnya terbiasa. Oke. Tapi ada ospek juga nggak ya? Ada. Oh, ada ospek Iya. juga. Ini lagi ospek sekarang. Ospeknya tuh masih berjalan. Iya, 1 semester atau tergantung kakak tingkatnya juga. Oh, tergantung. Sama Oh, Berarti tiap tergantung. jurusannya beda ya kak? Iya, tergantung kakak tingkat sama tingkatan kita. Jadi kalau tingkatan kita kayak tingkatku ini udah benar-benar baik ya. Iya. Mungkin ospeknya juga sebentar. Oke. Cuma kalau penutupan dari pihak BEM itu bareng-bareng. Oke, berarti dari serentak ya. iya, dari BEM itu udah ditutup, cuma ada yang lanjut tetap. Oke. Sangat menarik. Sangat ya. menarik banget ya kalau udah Iya. dikupas tuntas Iya. ini. Iya. Nah, tapi kalau semisal nih dengan timeline belajar, tapi juga tetap ada ospek, apa nggak bingung kakak untuk bagi? Pasti ospek juga ada tugasnya Iya. kan? Kalau ospekku ini nggak mengacu ke tugas karena dari mahasiswa dari BEM ini emang udah paham banget tugas dari BEM tuh kayak gimana kan. Oke. Jadi mungkin dari ospeknya tuh dibuat di hari 1 minggu aja. Oke. Mungkin ya lari-lari, olahraga kecil-kecilan atau gimana seperti itu. Oh jadi ospeknya kayak gitu? Iya. Oke. Oh, lebih ke Lebih ke kalau- fisik Iya, ya. latihan fisik gitu ya? Ya, tapi kalau ada salah satu buat kesalahan, nanti di hari itu juga di malamnya kita nggak tidur. Oke, Oke. ya. Memang ada ada hal-hal hal yang nggak yang bisa tidak- disebutkan. Iya, betul Iya. sih. Oke, terus selanjutnya dari Kak Aldi sendiri gimana? Mulai dari sistem pendidikannya dulu deh. Kalau aku sendiri ada 5 hari Oh, 5 hari. kuliah. Biasanya 1 hari itu diisi 3 mapel. Oke. Biasanya 2 mapel dari jam 8 kan di Polteknik kan ada apel, Iya, apel Oke. pagi. apel pagi. Oke. Itu selesainya jam 8. Dilanjut kuliah jam 7 sampai duhur, lanjut sampai sore jam 4 gitu. Oke.
terus itu selama 5 hari. Nah, hari Sabtu minggunya biasanya kan kami baru nih, Iya, semester betul. satu. Masih maba Iya. hitungannya. Itu biasanya diisi fisik. Oh, fisik. Oke. Kalau pagi lari pagi, kalau sore lari sore gitu. Terus siang juga sama. Kalau minggu juga sama, isi kegiatan fisik. Oke. Tapi ada break time-nya juga nggak? Di Sabtu minggu itu. Oh, Setelah- Sabtu Minggu. Oke, Iya. berarti yang seharusnya untuk me time, tapi tetap ada latihan fisiknya ya. Oke. Karena kan kami hidup di asrama, Iya, betul. Iya, nggak bisa Terbatas. sebebas itu. Iya. Ya. terbatas pergerakannya, komunikasi sama orang luar. Oke. Terbatas. Itu mungkin kalau komunikasi itu gimana tuh? Apa dikasih waktu di hari Sabtu Minggu tuh boleh pegang HP atau gimana? Kalau kemarin kami kan masih istilahnya ospek. Iya. Oh, Ospek iya. kami namanya kan Mada Tukar, Mada tukar. masa pembentukan karakter ya, dasar kan. Oke. Itu kami kan nggak dipegangi HP Oke. Oke. dan nggak bisa komunikasi selama berapa? 3 bulan setengah. Oke. Itu ya Sabtu Minggu buat istirahat lah. Oke. Terus tugasnya sendiri itu nggak terlalu banyak juga sih. Oke. Enak aja. Terus sering fisik lah. Oh, berarti dari Kak Aldi sendiri tuh lebih sering ke latihan fisiknya ya? Oke, tapi tetap harus imbang dengan akademiknya. Akademiknya. Nah, apakah ada sih strategi belajar khusus dari Kak Aldi? Karena kan kakak kan otomatis masih maba ya? Iya. Sama kayak kita kan masih maba juga. Pasti masih proses adaptasi kan untuk gimana sih untuk bisa mengatur strategi belajar dan juga persiapan fisik ini. Apalagi juga masih ada ospek. Ya, itu gimana? Kalau dari aku sih kan kami sehari-hari itu namanya kan ada namanya kegiatan harian taruna KHT. Oke. Itu mulai dari pagi sampai malam itu kan sudah terjadwal. Jadi di sela-sela lenggangnya waktu itu bisa buat bikin tugas, bikin apalah. Terus kalau saya sendiri di sela-sela padatnya itu kan dibikin enjoy sama temen kan Oke. Oke. apa, hidup di barat kan. Iya, di asrama. Satu barat itu biasanya sama-sama sharing-sharing gitu. Oke. Ya, mungkin lebih kerasa kekeluargaannya Iya, karena kan di betul. asrama juga. Iya. Nah, kalau misal tadi kan kita ngomongin sistem pendidikannya nih. Nah, sekarang kalau pola kehidupan sebagai anak yang sekolah di semi kedinasan, itu realnya itu seperti apa? Kan yang kita ketahui masyarakat umum kan pasti taunya kan keras dan lain sebagainya. Nah, kira-kira kalau dari kakak sendiri, gimana sih real time-nya kehidupan di asrama maupun di sekolah semi kedinasan ini? Bisa dari Kak Samuel dulu? Ya nggak terlalu keras dari bayangan orang-orang ya Oke. sebenarnya. Ya kami tuh kalau di asrama tuh tetap ada jadwal makannya juga. Jadi kalau pagi itu nanti mulai jam setengah 6 sampai jam 7. Oke. Untuk siang mulai jam 11 sampai jam 1. Yang malam mulai jam 6 sampai jam 8. Nah, kalau angkatan kami itu makan tuh paling awal lah intinya. Karena emang tingkat 1 tuh makan tuh harus bareng-bareng semua. Oke. Jadi satu angkatanku tuh totalnya 104. Ya kalau mau semuanya makan ya jamnya segitu. Nanti kalau udah kayak ada yang telat dari anak-anak udah pada berangkat, jadi nggak bisa makan. Oke, berarti dari awal tuh harus 104 itu harus memenuhi ya? Ya kalau di prodiku enggak. Oke. Dari prodi lain mungkin ya. Oke. Kalau di prodiku nggak memberatkan. Jadi emang kami itu dilatih disiplin gitu.
Jadi jam segini berangkat, ya udah jam segini harus berangkat. Jadi kalau ada yang terlambat atau gimana, ya udah mereka nggak makan gitu. Oke. Kalau susahnya tuh sarapan ya. Iya. Kalau telat pun nggak sarapan mereka. Oke, berarti itu Kalau- konsekuensinya ya. Iya, kalau siang sama malam kan masih bisa beli di luar. Iya, betul. Terus jam malam pun kalau hari-hari biasa tuh terakhir di luar kamar tuh jam 10. Oke. Ya, jadi kayak penginapannya tuh dibagi-bagi lah. Oke. Jadi ada yang di sebelah sini, ada di sebelah sini gitu. Jadi kalau masih satu gedung gitu ya, kayak keluar malam ke kamar temen itu masih bisa. Jadi kalau Oke. beda gedung tuh udah agak Udah susah. nggak? Oke. Ya. Soalnya kalau ketahuan juga kena Punishment peringatan ya, gitu. oke. Tapi ada hukuman-hukuman gitu nggak, Kak? Kalau hukuman nggak ada, cuma kasih peringatan. Cuma kalau udah ya melebihi batas tuh Iya. pasti ada punishment. Oke, berarti sesuai dengan konsekuensi yang ada ya. Iya. Oke. Kalau dari Kak Aldi sendiri gimana? Pola kehidupannya. Sebenarnya kehidupan di asrama bagi saya cuma padat aja. Oke. Padat waktu, padat kegiatan itu. Iya, betul. Dimulai kami bangun jam setengah 4. Lu semua 4 pagi ya? Wow, cukup pagi. Cukup Kan pagi ya, kalau ibadah itu. pagi. Oke. Ibadah pagi buat muslim kan sholat subuh yang nonis kan juga 5 waktu lah. Iya, betul. Ngikutin yang muslim. Oke. Jam setengah 4 ibadah dilanjut. Kalau kami kan masih istilahnya baru lah. Iya, betul. Itu setelah ibadah pagi dilanjut lari olahraga Oke, pagi. langsung fisik ya? Iya. Langsung setelah fisik olahraga dilanjut pembersihan kita balik ke dormitory, Oke. pembersihan badan, siap-siap untuk sarapan pagi biasanya jam 5.45 kita di ruang makan bersama-sama. Kan di kampus kami kan cuma tingkat 1 sama tingkat 2. Oh, jadi aja cuma 2 tingkatan aja? Ya. Yang tingkat 3 kan itu ada praktek laut, Oke. praktek darat. Oh, langsung Jadi ya. memang di Magang itu. tingkat 3 itu udah keluar Iya. dari kampus gitu ya. Tingkat 3, tingkat 4 tidak nggak asrama lagi. Oke. Lanjut habis makan pagi langsung apel pagi. Nah, apel itu sampai jam 8 dilanjut kuliah sampai sore sampai siang. Oke. Setelah itu kan ada ibadah Ada break time-nya ya berarti. ibadah sambil makan siang juga. Setelah itu lanjut kuliah lagi sampai asar. Asar itu menyesuaikan sih. Kadang kan beda-beda prodi kan. Mapelnya kuliahnya beda-beda. Jadi keluarnya dari kampus dari kelas tuh Beda-beda Jadi juga ya. menyesuaikan. Iya. Habis itu kita kan kembali ke dormitory lagi. Itu kita ganti pakaian olahraga sore tingkat 1 tingkat 2. Oke, berarti jadi 1 ya? Iya. Oke. Terus lanjut setelah itu kan pembersihan lagi, persiapan ibadah habis ibadah makan malam. Oke. Udah makan malam kan kita sama-sama ya tingkat 1 tingkat 2. Setelah itu menyesuaikan sih setelah makan malam kan Udah ada- berarti free time ya? Udah free time, berarti itu tergantung ngatur waktunya sendiri Tergantung. ya. terus setelah itu ada apel malamnya juga. Oh, ada apa malam juga. Oke, penutupan ya? Iya, yang biasanya jam 8, setengah 9, pernah jam setengah 10 juga pernah. Oh, malam ya? Menyesuaikan. Terus kami kan khususnya hidup di asrama. Iya, Jadi betul. waktu kita dibatasi juga. Jam 10 itu udah harus tidur semua. Nah, itu nanti
kami kan ada pengasuh Iya. sebagai pelatih kita, sebagai Pembimbing ya. pembimbing Iya. mental kita. Itu biasanya ngecekin di setiap cabara ini. Kalau ada yang masih belum tidur itu langsung dapat punishment. Oh, langsung. dapat Punishment-nya beda langsung berarti ya. Sistemnya. Kalau punishment-nya itu berupa apa, Kak? Kalau Poin biasanya- kah atau apa? Kalau biasanya sih fisik ya. Oh, fisik langsung ya. Satu bara itu biasanya suruh push up. Oh ya, korsa ya Iya, berarti. satu barak ya. Iya, dibangunin semua itu. Biasanya 50 kali, 100 kali. Kalau parah itu disuruh keluar semua, lari lapangan 10 kali. Oke. Even itu malam hari pun Iya, nggak melihat malam dan Nggak pagi melihat. ya berarti. Iya. Untuk punishment-nya itu Ya, sendiri. tidak peduli malam Tidak peduli dan malam dan pagi. pagi. Oke. Oke, mungkin dari sekolah hidupnya nih kan tadi udah dijelasin kan kalau dari pagi sampai malam tuh gini. Nah, mungkin aku kepo gimana sih peraturan dan kedisiplinan. Mungkin tadi kan udah ada sedikit dibahas ya mengenai kayak selama di asrama itu nggak boleh keluar lebih dari jam 10. Nah, mungkin ada peraturan-peraturan lain yang bisa dijelaskan secara spesifik nih gimana? Mungkin dari Kak Samuel dulu. Peraturan sih banyak ya. Yang pertama tuh nggak boleh ngerokok. Ya jadi nggak boleh ngerokok itu nanti kalau dapat poin itu 100 kalau nggak salah. Saya lupa juga. Banyak soalnya peraturan juga. Jadi kayak memasukkan absen juga kena poin. Oke. Tipsnya ya. Ya tipsnya tuh nggak bisa. Kalau batasnya poinnya nih sampai berapa Kak? Kalau nggak salah itu 100 batas poin ya 100. Oh, ngerokok langsung. Berarti benar. Kalau misal ada poin-poin, artinya ada peraturan tertulis nih. Ada. Oke, berarti udah di peraturan tertulis itu pasti udah ada poin-poinnya ya. Iya. Apalagi kalau untuk seragam sendiri itu ada ketentuannya juga nggak ya? Ya kalau seragam tuh ada. Jadi kalau hari Senin sama Kamis Ya. itu pakai seragam putih, celananya hitam, Oke. pakai dasi. Kalau yang hari Selasa itu celananya krem, bajunya polo. Oke. Kalau hari Rabu sama Jumat bajunya batik. Oke, oke. Berarti memang kalau untuk seragam lebih fleksibel ya. Iya, ini sudah sesuai seragam Iya, nih ya. seragam. Iya, hari Jumat ya. Tapi kalau misal seragamnya lupa atau nggak sesuai dengan timeline, berarti langsung dapat poin atau bagaimana? Tergantung dosennya. Oh, tergantung dosen ya. Iya, Oke. ada dosen tuh yang benar-benar nggak mau. Dia tuh harus balik ke asrama ganti baju. Oke. Dan ada yang ngasih poin. Oke. Jadi di kampus itu ada peraturan juga yang namanya kalau Sabtu Minggu itu mau keluar gitu. Namanya SIJ, surat izin jalan. Oke. Jadi nanti ada jadwalnya. Jadi nanti minggu ini semua. Yang satu minggu ini yang SIJ yang boleh cuma cowok gitu. Minggu depannya baru cewek gitu. Gantian. Nah, kalau udah kita dapat poin 30 lebih, kita nggak bisa ikut SIJ. Oh, tapi dari poin itu bisa berkurang nggak sih Kak? Bisa. Kita dalam segi ikut lomba pun bisa berkurang. Oke. Cuma ikut lomba bisa berkurang, dapat juara pun malah kurangnya lebih banyak lagi. Oke. Jadi semua kita punya poin, nggak punya poin ya, poinnya Iya. benar-benar nol ya. Terus kita ikut lomba juara 1, itu tambahnya poin itu 10. Jadi poin kita negatif 10. Oh, jadi nanti kalau oke. misalkan dia kena poin langsung dikurangin dari Iya, itu ya? Jadi kalau kalau kita kena poin, kita dapat 10 poin Iya. pelanggaran, ya udah otomatis nanti poin kita 0. Nol. Oke, Oh, berarti ditabung scoringnya gitu ya? bener Iya, sih. bisa nabung. Oke, berarti Itu berarti pun- scoringnya dari tabungan itu tadi. Iya, itu pun per semester kalau nggak per tingkat itu riset. Oh, Poinnya. oh di riset lagi Iya. dari awal ya berarti. Kalau nggak di riset pun nanti kedepannya juga aturannya kalau poin lebih dari 30 itu nggak boleh magang di luar pulau. Oh, berarti berpengaruh banget ya dengan prospek kerja ke depannya ya. Iya, Oke, makanya itu harus disiplin. iya. Nah, kalau dari Kak Aldi sendiri gimana? Di Polteknik Surabaya kan ada peraturan tertulis dan tidak tertulis. Oke. Nah, yang tertulis tuh sama aja sih, kayak kedinasan. Merokok nggak boleh merokok, Oke. boleh
membawa minuman-minuman. Oke, betul. Apalagi di asrama kan kita menjaga lingkungan ya. Iya, betul. Kebersihan. Nggak boleh membawa makanan, nggak boleh. Makanan dari luar? Nggak boleh. Oh, berarti Kita kan- pure dari asrama? Iya. Jadi nggak boleh beli gitu Nggak ya? boleh beli luar. Oke, sangat. Wah. Kalau Jadi- keluar pengen jajan banget ini berarti. Oke. Kalau nggak ibadah, bolos ibadah gitu. Iya. Biasanya sih kan di kami ada namanya Tarbinsus. Tarbinsus. Iya. Apa itu? Taruna pembinaan khusus. Oke. Biasanya jangka waktunya 1 bulan, 2 bulan tergantung pelatihnya. Oke. Itu dikhususkan taruna-taruna yang melanggar peraturan tertulisnya. Oke. Tarbinsus ya. Iya, apalagi yang bolos itu terus keluar kampus tanpa izin, terus yang tidak tertulis. Oh ya, di kami kan yang saya jelaskan sebelumnya tadi, Iya. kegiatan Sabtu Minggu itu yang tadi saya jelaskan itu yang tidak pesiar. Oke. Di kami kan jadwalnya kan kuliah 5 hari, Iya. Sabtu Minggu itu Jumat Sabtu Minggu dibuat pesiar. Oke. Jadi setiap minggu kami dikasih jatah pesiar, izin bermalam di luar. Oke. Berarti 3 hari itu ya? Iya. Jumat sore, Iya. hitungannya 2 hari. Iya. Itu kan untuk kami kan ada apa namanya? Ada apel pesiaran juga. Oh, ada. Nah, jika peraturan di kami kan kalau ingin pesiar harus komplit, harus lengkap. Kalau tidak lengkap jadi semua tidak pesiar. Oke. Apa udah pernah mengalami itu, Kak? Yang nggak komplit akhirnya nggak Nggak jadi pesiar. Kalau aku sendiri kan masih baru dilantik, Iya. masih belum pernah. Oh, berarti iya deh, belum Iya. ya, belum merasakan ya Iya. untuk pesiar itu tadi. Nah, kalau dari kedisiplinan Kakak ada culture shock-nya nggak? Nggak ada sih. Oh, udah terbiasa ya berarti dari awal, apalagi di SMA ya. Di kami kan ada peraturan tertulis juga mewajibkan membawa buku saku. Gimana? Membawa buku saku. Oh, buku saku. Ini ada buku Sekarang di sakunya. bawah nih. Ada. Boleh tunjukin Boleh nggak? ditunjukin ke kamera. Buku saku tuh untuk apa, Kak? Biasanya sih ini, buat mencatat poin-poin kita. Oh, poinnya Selama berarti langsung dicatat Iya. ya. Oke. Wah, penasaran banget ya aku. Untuk Ini buku baru sakunya. ya, baru nih. banget nih. Wah, tebel banget. Buku saku. Wah, tebel banget. Dalamnya kan ada catatan tuh pelanggaran kita. Oke, wah masih kosong berarti Oke. nggak pernah melanggar. Boleh ditunjukin ke Aduh. kamera. Tunjukin ke kamera dong, Kak. Oke. Oke. Disiplin nomor 1. Oke, kuncinya disiplin guys, nomor 1. Jika kita bikin pelanggaran langsung nama, kalau angkatan kami kan itu ada perwira. Oke. Itu tugasnya memimpin Oke, dan mengatur angkatan, ya, namanya payon, Payon, ya. perwira batalion. Ya, oke. Itu tugasnya juga apa, bikin konsekuensi. Oh, berarti Punishment. konsekuensi punishment itu dari Payon, Iya. bukan dari pembina Pertama dari pembina, terus dilanjutkan Payon. payon. Oh, atau gini, Oke. kalau dari nangkepku kan tadi Kakak bilang kalau konsekuensi nanti ditulisnya dari Payon. Nah, otomatis pembina itu nanti menyampaikan ke Payon, Payon ke semua orang, atau gimana konsepnya? Kalau di sini kan buat nulis poinnya. Iya. Itu yang berhak menulis itu payon. Oke. Oh, tapi harusnya sudah ada peraturannya kan kayak segini tuh berapa atau Iya. memang Sudah. oh sudah ada ya. Contohnya ini membawa rokok gitu ya. Ya, Itu dapat poin 20. oke. Langsung ditandatangin oleh payonnya sendiri. Oke, Oke. I see.
Berarti kalau di Kak Aldi ini ada buku tertulis guys, bisa dilihat kan nggak? Ya. Karena tadi aku cek kosong, berarti Kak Aldi ini masih sangat disiplin. Betul. Oke. Semoga nanti ya sampai Akhir, lulus ya, sampai masih akhir, masih tetap kosong. kosong ya guys. Nah, apa yang udah disampaikan dari kakak-kakak di depan kita ini udah insightful banget dan juga daging banget. Nah, apalagi buat kelas 12 yang mungkin saat ini lagi overthinking, bingung dan juga cemas, hingga pusing untuk bisa dapat sedikit pencerahan mau dibawa kemana sih masa depan mereka. Nah, terakhir ya, aku mau minta pesan dan juga kesan untuk motivasi adik-adik kelas 12 dari Kak Samuel dan juga Kak Aldi. Bisa dimulai dari Kak Samuel dulu. Ya, untuk pesan saya tetap semangat untuk kedepannya. Soalnya kita nggak tahu kita nanti jadi apa. Betul. Ikuti aja alurnya, nggak usah terlalu banyak merengek lah ya, nggak usah terlalu banyak tingkah. Ya, terusin aja. Oke, Kak Aldi. Dari saya semangat meraih cita-cita kalian. Jangan lupa berdoa, usaha, dan lupakan kedua orang tua. Yang pastinya tingkatkan disiplin, tingkatkan pengetahuan kalian agar dapat meraih yang kalian inginkan. Oke, ini memang daging banget ya Daging percakapan banget, kita iya. hari ini. Kita dapat ngupas banyak Iya, banget. banyak banget nih, mulai dari buku saku dan lain sebagainya. Nah, kita bisa ambil satu pelajaran penting dari obrolan hari ini, bahwa konsistensi adalah kunci untuk menggapai mimpi, dari bangku sekolah hingga pendidikan yang lebih tinggi, hingga memilih jalan untuk mengabdi ke masyarakat, dan semua itu membutuhkan keberanian, kedisiplinan, dan juga konsistensi. Nah, kami mau mengucapkan terima kasih kepada kakak-kakak, dua kakak ganteng ini yang sudah bersedia untuk berbagi pengalaman dan cerita, terutama pengalaman mereka sebelum mendaftar di sekolah semi kedinasan ini. Dan teman-teman yang menonton juga harus yakin bahwa pilihan masa depan itu sangat luas. Tidak hanya ada satu jalan, asalkan mau berusaha dan tetap konsisten. Betul banget. Nah, akhir kata, semoga podcast Campus Fair 2026 kali ini bisa menjadi bekal dan inspirasi bagi kita semua untuk menentukan arah langkah ke depannya. Mungkin sekian dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.